Halo bos, ketemu lagi dengan Real Gue Noe dalam rubrik Teori Kawan. Teori kali ini adalah kiriman salah satu nakama kita yang bernama Rajes Saputra. Poin penting dari teori dalam video kali ini adalah hasil buah pemikirannya Bung Putra. Namun ada beberapa bagian yang kami modifikasi agar susunan teorinya jadi lebih terasa Real Gue Noe-nya. Nah, bagi kalian yang punya pemikiran liar, imo, teori, pendapat, atau mungkin sekedar unek-unek tentang One Piece, bisa kalian kirimkan ke alamat email kami realguenoe@gmail.com. Jika artikel kiriman kalian terpilih untuk kami convert menjadi sebuah video, bersiap-siaplah untuk kami isi saldo rekening kalian. So, tunggu apa lagi bosku? Sekitar 38 tahun yang lalu terjadi pertempuran yang sangat mengerikan di God Valley antara kelompok bajak laut Rocks versus Angkatan Laut. Atau mungkin lebih tepatnya versus pemerintahan dunia, karena saat itu para Celestial Dragon juga ikut terlibat. Dalam insiden berdarah yang berujung pada menghilangnya pulau God Valley ini, Rocks the Cybex, selaku pentolan utama kelompok bajak laut Rocks, berhasil dikoplok habis oleh Vice Admiral Monkey D. Garp. Dan kelompok bajak laut Rocks bubar seketika itu juga. Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat besar bagi Angkatan Laut, terkhusus bagi seorang Monkey D. Garp. Tapi kenapa torehan tinta emas ini malah justru seperti ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia? Jangankan masyarakat awam seperti kita, para generasi muda Angkatan Laut pun mayoritas tidak tahu dan tidak diberitahu tentang sejarah yang sangat fenomenal tersebut. Bahkan ada kemungkinan jika saja Kaido dan Big Mom tidak secara terang-terangan menyatakan akan beraliansi, Sengoku tidak akan menceritakan sejarah God Valley Incident kepada para marinir muda pada One Piece Chapter 957. Awalnya kami berpikir alasan kenapa God Valley Incident seolah menjadi top secret, sengaja disembunyikan dari buku sejarah, adalah karena insiden tersebut mengandung unsur yang tidak mengenakan bagi para kaum Celestial Dragon. Para Celestial Dragon tidak ingin kebusukan mereka terendus oleh masyarakat luas. Apalagi dalam insiden tersebut, Angkatan Laut ternyata bekerja sama dengan kelompok bajak laut Roger untuk bisa mengalahkan kelompok Rocks. Tapi bodoh amat tentang alasan kenapa kejadian besar ini ditutup-tutupi dari peradaban. Karena yang menarik perhatian kami justru adalah kenapa para penyandang nama D sampai bisa bentrok dalam insiden ini. Kenapa Rocks the Cybex, Goldie Roger, dan Monkey D. Garp bisa koplok-koplokan di pulau God Valley. Ketiga-tiganya merupakan penyandang nama D yang konon merupakan predator alami para dewa. Tapi kenapa antar penyandang nama D, antara para predator dewa, malah justru saling koplok sendiri satu sama lain? Sementara para dewa yang menjadi mangsa mereka malah bisa kabur dan kembali ke kandang mereka masing-masing. Dan bentrokan antar penyandang nama D ternyata tidak hanya terjadi di masa lalu saja. Di masa sekarang pun bentrokan antar penyandang nama D juga telah terjadi. Portgas the Ace versus Marshall the Teach misalnya. Bentrokan keduanya terjadi 2 tahun lalu di Banaro Island dan dimenangkan oleh Marshall the Teach. Setelah kejadian tersebut, karir Teach di kancah perbajak lautan meningkat dengan begitu cepat. Hingga kini dia sudah bisa menduduki kursi salah satu Yonko di dunia baru. Dan jika melihat alur cerita yang sudah dibangun sampai detik ini, sepertinya di masa depan nanti juga akan terjadi lagi bentrokan antar penyandang nama D antara Monkey D. Luffy versus Marshall the Teach. Yang ingin kami permasalahkan dari kejadian-kejadian ini adalah kenapa seolah-olah dalam setiap generasi selalu ada pertarungan antar penyandang nama D. Kenapa seolah-olah selalu ada penyandang nama D yang baik versus penyandang nama D yang jahat yang akan bentrok karena suatu urusan. Berdasarkan fenomena-fenomena ganjil ini, kemudian tercetuslah pemikiran liar dari kepala Bung Rajes Saputra kalau bentrokan antara D jahat versus D baik ini juga terjadi di masa Void Century. Bentrokan antara penyandang nama D inilah yang sebenarnya telah menghancurkan The Great Kingdom. Menurut teori Bung Putra, Will of D terpecah menjadi dua, yaitu Will of Darkness, jiwa yang haus akan kekuasaan dari seorang penyandang nama D yang di masa ini diwakili oleh Marshall the Teach, dan Will of Dawn, jiwa penyandang nama D yang haus akan kebebasan yang di masa ini diwakili oleh Monkey D. Luffy. Will of D ini tidak akan pernah mati, akan selalu ada penyandang nama Darkness dan penyandang Dawn di setiap generasi, yang pada akhirnya keduanya akan bentrok satu sama lain. Seperti kisah klasik antara cahaya versus kegelapan yang sudah ada sejak kehidupan di dunia ini belum ada.
Oleh karena Will of the ini terus ada dari generasi ke generasi dan ini tidak bisa dimusnahkan hanya dengan memutus garis darah keturunannya saja, maka satu-satunya cara yang bisa diambil untuk mereduce potensi ancaman dari penyandang nama D ini adalah dengan menghapus sejarah mereka. Bukan menghapus garis darah keturunan mereka, karena Will of the terwariskan ke generasi berikutnya bukan berdasar pada garis darah keturunan. Will of the-nya Roger misalnya bisa terwariskan ke dalam diri Monkey D. Luffy meskipun Luffy bukanlah keturunan Roger. Dan bisa jadi Marshall the Teach sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Rocks the Cybex meskipun kesannya dia mewarisi Will of the-nya Rocks the Cybex. Kemudian, ketika tanda-tanda kemunculan para pewaris Will of the ini mulai kelihatan, Im Sama selaku pemegang otoritas tertinggi pemerintahan dunia akan menyuruh anak buahnya untuk memadamkan api tersebut. Bagaimana cara Im Sama bisa mengetahui tanda-tanda kemunculan para pewaris Will of the ini? Mungkin bisa dilihat dari adegan pada manga One Piece chapter 907 ini. Sehingga maksud dari "the light must be extinguished from history" yang dipertanyakan oleh Gorosei kepada Im Sama pada manga One Piece chapter 908 ini adalah kedua pewaris Will of the generasi sekarang ini. Hal ini kemudian menjelaskan kenapa di taman tempat Im Sama bersemayam terdapat foto Shirahoshi, Monkey D. Luffy, dan Marshall the Teach yang tercabik-cabik di tanah. Monkey D. Luffy dan Marshall the Teach adalah pewaris Darkness dan Dawn yang dianggap sebagai cahaya yang wajib dipadamkan. Sementara Shirahoshi sebagai senjata kuno yang mungkin akan digunakan atau akan diperebutkan oleh kedua Will of the tersebut yang berpotensi membuat dunia menjadi kacau balau. Tapi yang paling menarik, kenapa Im Sama menyimpan foto Nefeltari Vivi? Kenapa dia tidak ikut mencabik-cabik foto Vivi seperti ketiga foto lainnya? Kami rasa alasannya berkaitan dengan sejarah leluhur keluarga Nefeltari pada masa Void Century yang nantinya akan menjelaskan kenapa keluarga Nefeltari yang awalnya ikut tergabung dalam aliansi 20 kerajaan kuno berakhir dengan menolak hak istimewa untuk menjadi Tenryubito atau Celestial Dragon. Mungkin Im Sama bermaksud menggunakan Vivi untuk menghancurkan salah satu dari Dawn atau Darkness. Nah, jika Luffy dan Teach memang sudah ditakdirkan bertarung sejak awal sebagai bagian dari takdir Dawn versus Darkness, lalu apa hubungannya dengan Im Sama? Bukankah itu bagus? Pemerintah dunia tidak perlu turun tangan untuk melenyapkan salah satu dari mereka. Biarkan saja keduanya saling koplok sampai salah satunya koit dengan sendirinya. Kenapa pula Im Sama harus repot-repot berusaha memusnahkan mereka berdua? Yang jelas-jelas konflik di antara keduanya juga tidak ada kaitannya dengan kedaulatan pemerintahan dunia. Ini dia bagian menariknya. Bentrokan antara Dawn versus Darkness di setiap generasinya selalu membawa gelombang yang sangat besar yang bisa mengubah peta kekuatan dan kekuasaan dunia. Im Sama tidak ingin kejadian di masa Void Century terulang kembali, di mana setelah Dawn dan Darkness saling berperang, muncul kekuatan baru yang sangat besar dari pemenang bentrokan tersebut. Im Sama takut kekuatan baru yang bisa menandingi pemerintahan dunia akan terlahir dari hasil bentrokan antara Dawn versus Darkness ini. Sehingga setiap kali ada tanda-tanda Dawn dan Darkness akan bertarung, Im Sama segera melakukan tindakan antisipasi yang sistematis, entah dengan cara menunggangi salah satu dari mereka atau melenyapkan keduanya sekaligus jika memungkinkan. Pada kasus God Valley Incident, Im Sama gagal menghabisi keduanya. Meskipun dengan susah payah, dia sudah melenyapkan Pulau God Valley. Rocks memang berhasil dilenyapkan bersama dengan Pulau God Valley, tetapi Roger dan Garp masih bisa bertahan hidup. Maka dari itu, insiden Lembah Dewa seolah-olah sengaja ditutup-tutupi dan informasi tentangnya tidak diwariskan kepada generasi muda Angkatan Laut. Dengan tujuan agar tidak ada yang menggali informasi tentang siklus Dawn versus Darkness, karena itu bisa membimbing mereka pada konklusi terkait apa yang sebenarnya terjadi di masa Void Century. Di masa Void Century juga terjadi bentrokan antara Dawn versus Darkness. Awalnya Dawn berhasil mengalahkan Darkness, tetapi Darkness mengompori 20 kerajaan lain agar mau membantunya mengalahkan Dawn. Hingga akhirnya Dawn berhasil dikalahkan dan Darkness menguasai dunia dengan menciptakan sistem pemerintahan dunia. Namun sebelum seutuhnya dikalahkan, Dawn sudah terlebih dahulu mengukir batu-batu poneglyph yang berisi tentang sejarah keeksistensian mereka dan kerajaan kuno berikut harta benda dan senjata yang mereka wariskan. Dawn adalah Joy Boy dan Darkness adalah Im Sama. Im Sama aslinya adalah seorang D. So,
Piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.